Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas film yang dirilis dari 120.000 juta tahun yang lalu, di mana film ini ditayangkan di Amerika Serikat. Film ini adalah film yang paling mengerikan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, komen, dan di-subscribe ya teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan episode kedua dari film ini. Nah, kita akan diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang tidak punya pakaian yang sedang melukis di dinding gua, di mana laki-laki ini sedang melukis dan memperingati orang lain supaya tidak datang ke tempat berbahaya itu. Ya, tempat itu sangat-sangatlah berbahaya. Bagaimana cara mereka untuk menunjukkannya? Karena di masa itu tidak ada sekolah, belum ada pembelajaran. Karena itu dari 2000 tahun yang lalu. Terlihat dia sedang memberi lukisan ataupun memberi tanda untuk orang-orang yang datang ke situ supaya tidak masuk ke wilayah itu. Karena gua itu sangat-sangat berbahaya. Di dalamnya ada monster yang sangat-sangat besar, berlendir seperti air. Kita akan diperlihatkan di mana pria ini didatangi dengan sosok misterius yang sangat mengerikan, di mana laki-laki itu dimakan hidup-hidup dan dibawa ke dalam hutan. Film pun dimulai. Setelah beribu-ribu tahun berlalu lamanya, maka inilah film yang akan kita tonton. Siapkan tisu ya kalau kalian merasa sedih. Nanti di film ini juga ada sedih-sedihnya juga, ada asyik-asyiknya juga, dan ada nya juga. Oke. Kita akan diperlihatkan sekelompok anak muda ya, gadis ya seperti kita lah, jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan ke dalam hutan. Mereka paling suka ya endingnya itu, pertamanya itu asik-asik dahulu, baru nanti sedih-sedih kemudian. Di film ini kita lihat orang-orang yang sedang berpasangan sedang merayakan hari kebersamaannya, hari kebersamaan pertemanan mereka, di mana mereka akan berjalan-jalan ke hutan dan akan bersenang-senang. Ya, ingin bersenang-senang ya. Dan akhirnya mereka dapat masalah juga. Oke, terlihat salah satu temannya sedang melihat foto-foto temannya, di mana foto-foto itu masa-masa dahulu ya, masa-masa yang telah silam. Dan katanya itu peninggalan dari nenek moyangnya. Foto-foto itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang aneh di tempat itu, tapi anak-anak ini tidak mempedulikannya. Dia pun menceritakan bagaimana pembunuhan terjadi atas nenek moyangnya tersebut. Mereka pun bercerita tentang ribuan tahun yang lalu, dan mereka pikir itu ribuan tahun yang lalu ya. Jadi mereka pikir itu tidak mungkin masih ada, ataupun hal-hal yang mengerikan itu mungkin sudah hilang ditelan alam. Tapi ternyata tidak. Hal mengerikan itu terjadi, di mana teman wanitanya diseret oleh sesuatu yang mengerikan. Lalu dia pun dibunuh. Itu cerita temannya.
kisah yang telah silam. Dan mereka pun bosan dengan perjalanan itu dan mulai melihat tempat yang begitu bagus ya, yang bisa buat mantap-mantapan gitu sih. Endingnya itu kayak gitu ya kalau di film ini. Tapi tenang teman-teman, di sini nggak ada gitu-gitunya juga, karena ini tuh spesial film serem-sereman aja buat kalian. Mereka pun berbincang sambil mengata-ngatai salah satu temannya dan tertawa. Dan sambil tertawa gitu ya kan, kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu emang kayak gitu, suka ketawa dan ya cerita-cerita tentang masing-masing. Setelah berjam-jam dalam perjalanan, mereka pun mulai membuka satu sama lain, di mana mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing ataupun tentang mantan mereka masing-masing. Mereka pun hampir sampai ke tempat tujuan mereka. Lalu mereka melihat peta, di mana peta itu menunjukkan bahwa tempat itu sangat-sangatlah tinggi dan ada pegunungannya. Mereka mulai berhenti dan melihat arah peta yang mereka tuju. Dan mereka pun menemukannya. Sebentar lagi mereka akan sampai. Malam pun tiba. Malam-malam. Sore maksudnya guys. Oke. Sore pun tiba. Mereka mulai keluar dari mobil dan berkemas untuk melihat di mana legenda itu memang benar. Di mana mereka mencari tempat di mana tempat itu banyak yang dibicarakan oleh masyarakat. Tak ada yang berani untuk masuk ke tempat itu. Hanya anak-anak ini yang berani masuk. Karena hal penasaran, jadi mereka pun melanjutkan perjalanannya dan mulai untuk mencari hal-hal yang mistis tentang cerita itu. Tanpa mereka sadari, tempat itu sangat-sangatlah berbahaya, di mana tempat itu adalah akhir dari mereka. Jangan baper, ini hanyalah sebuah cerita. Walaupun ini cerita, kita harus tetap waspada. Oke teman-teman, silahkan menonton. Sambil mendengarkan ceritaku, jangan lupa ambil kopi ya. Jangan lupa minum kopi supaya nggak ngantuk gitu. Karena ini endingnya sangat-sangatlah mengerikan. Mereka pun melihat-lihat tempat tersebut dan mulai mencari tahu tentang legenda yang mereka baca dari nenek moyangnya. Sambil ketakutan dan melihat sesuatu yang aneh di gua itu, mereka pun mulai merasa takut, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Salah satu temannya merasa ada sesuatu yang aneh di gua itu. Tapi temannya satu lagi berkata, tidak ada apa-apa. Mereka pun sedikit berbincang sekaligus merasa ketakutan. Ya, itu memang hal-hal yang konyol. Sambil mencari dan terus mencari, mereka pun mulai menemukan sesuatu. Di mana mereka menemukan air, di mana genangan air itu sudah beribu-ribu tahun lamanya. Dan tetap aja, tempat itu masih saja seperti yang dulu. Karena tempat ini ada di atas pegunungan, mana mungkin bisa tertelan oleh tanah. Mereka pun terus mencari, dan terus mencari sesuatu, sambil mendorong temannya. Dan tidak salah lagi, salah satu temannya itu terluka dan terjatuh. Dan tetesan darah temannya membuat monster itu hidup dan terbangun. Gadis itu pun terbangun. Mereka pun lalu berkemas untuk mempersiapkan malam mereka. Untuk membuat tenda dan membuat tempat mereka tidur.
Sambil berbincang, mereka pun mulai mengerjakan semua pekerjaan yang ingin mereka kerjakan, di mana salah satu temannya akan mencari kayu bakar. Mereka pun kembali ke mobil untuk mengambil barang-barang mereka, untuk menyiapkan tempat tidur dan tenda yang akan mereka buat nanti malam. Salah satu temannya akan memegang kunci dan akan membawa mobil itu ke dalam hutan, karena mobil mereka tertinggal di pedalaman tadi. Terlihat tetesan air yang mengalir di dalam gua membuat suatu keheningan yang menghidupkan monster itu. Monster itu hidup karena tetesan darah temannya. Terlihat air yang tenang dan hutan yang sangat-sangat menyeramkan, di mana hutan ini tidak pernah disentuh oleh manusia yang beribu-ribu tahun lamanya. Dan mereka pun turun dan mulai mencari tempat, dan mereka pun menemukan tempat yang sangat-sangat indah, di mana tempat itu akan mereka persiapkan tenda mereka untuk menginap semalam. Mereka pun melihat lukisan legenda yang mereka temukan di foto tadi. Temannya pun datang membawa mobil dan membawa peralatan yang mereka temukan. Salah satu temannya mulai ikut ke mobil, dan mereka pun bergegas untuk menyiapkan camping mereka. Ini adalah Roy. Dia akan menjadi korban kedua dalam film ini, di mana film ini akan diawali dengan wanita yang akan dimakan oleh lintah, di mana lintah ini telah mengandung virus yang sangat-sangat berbahaya. Virus ini terbentuk seperti zombie yang akan mengaliri darah wanita itu dan membuatnya menjadi sangat-sangat menyeramkan, merubah giginya menjadi tajam dan memangsa manusia. Sepertinya hubungan mereka kurang akrab. Beberapa 3 wanita itu merasa kurang baik dengan teman-temannya yang satu lagi. Mereka pun mulai mempersiapkannya. Ya, sebelum gitu, sensor ya, disensor. Aku gak suka yang film kayak ginian. Oke, kita sensor ya, supaya gak ada kesalahpahaman dalam film ini. Paginya pun dimulai. Roy tinggal bersama teman wanitanya di tenda, dan mereka tinggal berdua, sedangkan teman-temannya yang lain pergi keluar. Roy pun mengajak temannya untuk bersama, di mana ternyata mereka hanya sebatas teman saja. Sambil pergi dan mengelilingi tempat itu, mereka pun melihat kolam berenang. Bukan kolam berenang ya, danau. Mereka pun melihat danau, di mana danau itu sangat-sangatlah aneh dan membuat barang-barang menjadi membusuk. Ya, pantas saja terlihat danau itu sangat-sangat buruk, dan apapun yang ada di sana pasti sangat-sangat mengerikan. Hewan-hewan di sana berubah menjadi zombie, pemakan daging yang akan memakan daging apa saja yang ada di tempat itu. Temannya pun masih ada di tempat kisah-kisah yang dulu, di mana mereka mulai mencari sesuatu yang aneh di tempat itu. Dia mulai memperlihatkan sesuatu, jari-jari yang tertinggal pada ratusan tahun yang lalu,
di mana ternyata gambar itu masihlah jelas. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah lama bercerita, ada yang aneh dengan gambarnya. Kenapa ribuan tahun yang lalu gambarnya masih terlihat jelas? Ternyata ini ukiran dari batu bening, di mana batu itu diukir dengan tangan manusia, sehingga lamanya tidak akan memudarkan gambar-gambar yang ada di dinding gua itu. Sambil memotret apapun yang ada di sana, terlihat mereka sangat-sangatlah bahagia karena mereka akan diberikan penghargaan atas kerjasama yang mereka lakukan. Ternyata di tempat ini mereka akan menemukan suatu misi yang harus mereka kerjakan. Salah satu temannya berdarah, dilempar oleh sesuatu, di mana tidak ada orang di tempat itu. Mereka pun mulai mencarinya. Ternyata dia menemukan sesuatu yang aneh. Seekor kelinci datang dan mengejarnya. Ternyata kelinci itu sudah terinfeksi virus, di mana virus itu seperti zombie. Dia akan memakan manusia, hewan, dan lain-lainnya. Mereka pun membawa kelinci itu dan menunjukkannya kepada temannya. Ternyata dia digigit oleh kelinci. Giginya yang tajam dan matanya yang memerah. Kelinci itu sangat-sangatlah mengerikan. Dia pun menggantungkan kelinci ke dalam ranting pohon, dan membiarkannya membusuk di situ. Mereka pun mulai untuk memakan makanan yang ada di sana, lantaran makanan mereka akan segera habis. Sambil memakan sosis, malamnya pun tiba. Mereka pun bercerita tentang kisah-kisah yang mereka gambarkan di atas tadi, di mana mereka melihat hal-hal yang aneh di dalam tepi gua tadi. Ternyata mereka masih tidak percaya dengan legenda itu. Makanya mereka memutuskan untuk pergi dan mengerjakan tugas mereka di kampus. Ternyata mereka masih dalam misi pemencarian dan penemuan fakta tentang mitos itu. Sambil bercerita, salah satu teman wanitanya akan pergi ke dasar sungai, di mana dia akan mandi di sana dan akan mengajak pacarnya itu. Dan teman-temannya pun menertawainya. Mereka pikir itu akan menjadi hal-hal yang mengasihkan, di mana sungai itu belum pernah dijamah manusia selama beribuan tahun yang lalu. Sambil bercerita dan main gitar, mereka pun memulai memperhatikan temannya dan mengejeknya ya. Seperti kita kalau lagi pacaran itu dibilang hai hayu gitu. Lebay bukan? Sama aja kayak orang-orang ini. Sekalian bercerita, salah satu pacarnya menginginkan sesuatu, di mana dia ingin berdua-duaan dengan pacarnya itu. Namun pacarnya menolak. Dia hanya ingin di situ saja karena tempat itu benar-benar gelap dan mengerikan. Tanpa dipedulikan, pacarnya itu langsung membuka baju dan celananya. Dan dia pun lalu lompat ke dalam sungai, di mana sungai itu sudah ribuan tahun yang lalu tidak pernah dimandiin
sama manusia. Dia malah mandi sendiri di situ. Apakah dia nggak takut apa isinya? Dia pun mengajak pacarnya untuk masuk ke dalam air. Namun pacarnya menolak karena dia takut kedinginan. Dia pun tidak memperdulikan pacarnya. Lantaran si cowoknya ini gak suka mandi malam-malam, guys. Nah, kalau kita suka mandi malam-malam, jangan ya. Karena itu membuat tubuh kita menjadi rapuh dan sakit badan. Dia pun mengajak pacarnya untuk mandi di air dalam keadaan yang tidak memakai baju. Namun pacarnya tidak tertarik sama sekali. Namun tiba-tiba saat dia keluar dalam air, pacarnya menyentir tubuh si cewek. Dia pun melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, di mana banyak ribuan lintah yang ada di dalam tubuhnya. Lalu dia pun berteriak minta tolong. Dan temannya pun mengambil garam untuk menghilangkan lintah-lintah itu. Satu persatu lintah itu pun dilepaskan. Terlihat lintah itu sudah banyak sekali dan memakan banyak darah si gadis itu. Ternyata ya guys, garam bisa mengusir lintah. Dia tidak suka sama garam ya, baru tahu aku. Nah, dia hanya bisa menatap pacarnya yang bego itu, yang dipegang-pegangin sama kawannya sendiri. Lalu dia pun pergi membawa pacarnya masuk ke tempat tidur. Episode 1 pun berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menantikan episode keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.